Jadi 1 minggu bikin 3 tema dengan tema yang berbeda-beda. Wah pusing saya. Stres mau meledak sampai saya bilang nggak apa-apa deh saya keluar di sini. Akhirnya saya mengambil keputusan terbesar dalam hidup saya. Apa? Nikah. Sama kayak apa misalkan ya? Sama kayak ngejelasin orang jomblo betapa nikmatnya nikah gitu. Dia nggak pernah ngerasain gitu. Coba deh orang jomblo suruh nikah. Paling dia mikir mending sashimi gitu. Sunda Pak, kumaha damang gitu ya. Alhamdulillah saya. Sama Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping. Iya, itu kata pertama, 2 kata ya. Wilujeng Sumping itu 2 kata yang aku tahu dari bahasa Sunda pertama kali karena masuk kota Bandung itu ada tulisannya Wilujeng Sumping. Iya. Oh, cuma 2 itu doang. Iya, pertamanya sih. Terus habis itu belajar sedikit-sedikit kumaha damang. Didi wae. Didi wae. Didi wae. Didi wae itu kayak ini, kayak Mr. DIY terdengarnya itu. Kayak toko itu peralatan perkakas. DIY. DIY. Ya kan? Kalau Bali. Iya, Bali. Kan? Itu beda lagi. Nye. Jadi di konten dia ada konten yang kapan itu aku lihat sih itu muncul di Rizku. Betul. Ya kan? Betul. Kocak banget ya. Waktu di Bali tuh. Ya. Desember saya ingat. Saya nanya ke supir Grabnya, "Nye artinya apa?" New Year Eve katanya. Ternyata bukan orang Bali. Bukan sapaan. Bukan kayak ge sama kek ya. Iya. Tapi kalau Sunda sapaannya, Pak? Simkuring, Nyalira, apa ya Sunda ya? Itu beneran ini? Bener? Nggak bohongin aku kan? Nggak benar. Saya Abdi. Saya. Ya. Ada bahasa kasar sama halusnya sih Mas. Kang. Mbak teh. Oh iya. Ya kan banyak kan teh ini teh itu. Iya. Dan ada ini ya kasar halus gitu ya. Kasar halus. Kayak Jawa juga ada. Iya, betul. Dari Bandung halus, Bogor udah mulai kasar, nah Banten udah kasar banget. Oh, dalaman itu. Ya, berarti kamu di tengah-tengah. Saya tengah-tengah. Okay. Kasar bisa, halus bisa saya. Okay. Kulinan selaras kali ini episode ngobrol bareng Dani Bella, ya kan? Kita akan ngobrolin tentang, tentu karena dia komedian, tentu kita akan ngobrolin tentang salah satu show-nya, show ketiga ya nanti ya. Show ketiga. Judulnya Denny Blues. Denny Blues, betul. Oke, tapi sebelum itu kita akan ngomongin dulu tentang dengar kamu mau nyalonin jadi kepala daerah Bogor ya? Enggak. Beda itu Mas. Beda. Enggak, saya enggak ada minat untuk situ gitu. Kan yang terakhir yang udah kan di prank doang. Nggak jadi deh akhirnya tuh. Iya, nggak ada ketertarikan saya Mas. Nggak ada ketertarikan di dunia politik. Tapi dari kecil kamu lahir di Bogor berarti? Dari kecil saya lahir di Bogor. Sampai sekarang. Sekolah juga di sana? Sekolah di Bogor semua. Apa yang bikin kamu cinta Bogor? Sebenarnya bukan cinta Mas. Karena emang tidak ada pilihan aja. Tapi memang Bogor itu kota yang sangat kalau nyari kehikmatan dalam sebuah suasana hati tuh Bogor udah paling pas tuh. Oh gitu. Makanya kan banyak orang Jakarta kalau liburan ke puncak kan. Kerja stres, puncak healing. Iya. Nah Bogor tuh setiap hari bisa healing. Okay. Jadi santai aja temponya orang Bogor tuh Mas. Oh. Kalau kamu open mic di stand up comedy komunitas stand up Indo Bogor, belum lama ini juga ada ini ya penonton yang kadang unik-unik ya. Iya unik-unik random Mas. Random ya. Iya. Heckler gitu istilahnya. Heckler sebutnya betul. Salah satu cerita heckler yang sampai sekarang mungkin masih nempel gitu di kamu. Yang kemarin aja tuh ada yang ngerekam Mas. Saya tampil direkam. Padahal sebenarnya udah dikasih tahu nggak boleh ngerekam. Harusnya sih habit itu mah udah tahu ya semua ya. Memang salah MC-nya juga tidak mention dulu di awal gitu. Tapi anehnya gini Mas, dari komika 1 sampai komika saya sebelumnya tuh nggak ada yang rekam. Nggak ada yang direkam. Begitu saya tampil baru direkam. Gitu. Terus kamu cara handle-nya gimana? Nah gitu? Itu kalau misalkan kita langsung serang kan kesannya jadi agak agresif gitu ya. Malah kayak berantem gitu ya. Berantem. Makanya mencoba pakai jokes gitu. Ini buat apa katanya. Dia kan jawab
inspirasi bang katanya gitu. Buat inspirasi katanya. Oke, inspirasi. Buat pengantar tidur atau? Iya. Kata saya ngapain inspirasi gitu ya. Terus saya bilang gitu, ya udah kalau buat inspirasi nggak usah direkam, nanti materinya saya kasih. Tapi materi komika lain. Jangan komika saya, jangan materi saya gitu. Hekler gitu mah nggak bisa kita tebak sebenarnya mas. Ada melulu gitu. Iya. Waktu itu di Bogor itu cukup sering. Kalau di Bogor cukup sering sih. Kamu digituin. Cukup sering. Saya mau di mana-mana kalau ada heckler selalu saya tanggepin gitu. Di Jakarta juga pernah ada. Iya. Contohnya gimana lagi? Misalkan ada pertanyaan, Mas pacaran apa udah nikah? Udah nikah. Kamu yang nanya gitu ke terus dia. Jawabannya di luar dari pilihan itu gitu. Ya. Padahal pilihannya itu, tapi jawabannya misal apa? Pacaran apa nikah kan? Jawabannya privasi. Terus kamu cara untuk handle-nya gimana kayak gitu? Ya saya nanya status bukan Instagram kata saya. Di privasi emang. Gitu-gitu. Akhirnya mulai cair tuh pelan-pelan. Tapi itu responsibility-nya kelatih sih mas. Semakin sering kita coba sih. Itu menghandle heckler ya. Iya, menghandle heckler. Itu perlu kedewasaan emosi. Kedewasaan emosi kan? betul. Karena kalau enggak kita ke-trigger. Betul. Terus kita ikutan malah ngikutin dia gitu. Betul. Ya. Ada dua cara sebenarnya. Diamkan atau ya ladenin. Diamin tuh biasanya orang-orang yang sering heckling, sering mengganggu tuh kan caper tuh. Iya, nyeletuk gitu ya. Nyeletuk gitu. Kalau didiemin kan dia juga ngerasa bosan sendiri. Oke. Iya, silent treatment tuh udah paling bagus tuh untuk orang-orang pengganggu tuh. Iya. Nah, yang kedua adalah rebut kembali panggungnya dengan cara bikin jokes. Ya. Kasih spotlight ke dia, tapi ambil lagi ke kita. Sikat, balikin lagi kita gitu. Oh iya. Itu beda-beda sih. Mas. Waktu dulu sekolah gitu ya, zaman SMP SMA kan kadang ada ya murid-murid dulu sih, salah satunya saya sih, kadang kalau guru baru jelasin itu kan kadang nyeletuk-nyeletuk gitu ya. Betul. Itu bisa dimarahin ya kalau bisa dimarahin sekolah ya. Nah itulah guru butuh kedewasaan. Bagaimana mengelola itu betul. Karena saya di dunia saya, di bidang saya juga ngalamin dan jadi kadang kalau saya bikin kelas atau sesi atau corporate gigs ya kalau istilahnya corporate gigs, betul. Corporate training kalau di bidangku itu kan pesertanya itu nggak siap untuk ikut gitu. Betul. Kecuali kalau sesi publik, kalau di bidangku mereka ikut memang sudah bersedia untuk ikut kan. Di corporate kan pesertanya kan kadang terpaksa kan. Betul. Itu kadang ada 1-2 yang agak gitu ya. Terus gimana Mas Aji menanggapinya? Ya kadang aku ada 2 sih. Pertama aku ngelihat profiling sepintas gitu. Orangnya ini seperti apa. Seringkali itu dalam bentuk nanya, dan jadi dia nanya tapi nanyanya itu men-challenge diriku. Oh, ngetes. Contohnya apa? Ya, contoh misal kayak apa ya? Aku kan ngomongin kesehatan mental, dia nggak setuju tentang kesehatan mental gitu, jadi kan pertanyaannya kontra. Biasanya aku ada 2 juga. Pertama itu aku lihat profiling kan, kelihatannya bentuknya seperti ini, ya aku yain aja. Oke, yes man berarti. Yes man, ya udahlah gitu. Kalau aku diemin kan nggak mungkin kan, karena kan itu memang sesi Q&A gitu. Yang kedua profiling, ini orang bisa diajak diskusi, sehingga aku akan ladenin misalnya. Aku akan ajak dia berbagi sudut pandang gitu. Itu sih kalau cara untuk menghandle heckler ya istilahnya. Gitu. Tapi yang paling sering dipakai yang mana? Cara yang mana? Yang kedua sih. Karena kalau di bidang mana aku diundang untuk berbagi sudut pandang kan. Betul. Bukan untuk menghibur. Kalau stand up comedian untuk menghibur, sehingga kadang-kalanya kayak ya udahlah diem aja gitu. Iya, betul Mas. Danny Beller. Beller itu dari mana? Sebenarnya ceritanya panjang Mas. Oh ini jadi 1 jam sendiri, 1 episode enggak. 1 menit sih paling. Jadi waktu SMP yang namanya Dani itu ada 4 gitu. 4. Sering kan Mas Aji pernah di generasi Mas Aji sering gak? Satu angkatan nama Aji ada berapa? Saudaraku juga ada yang namanya Dani. Ya kalau Aji
Aji Santoso pelatih sepak bola. Salah mention lagi kadang. Di Twitter itu beberapa kali salah mention. Iya, aku dimarahin. Kenapa? Dicaci maki. Iya, gara-gara kalah itu Persebaya atau apa gitu kalah terus yang di-mention aku dimarahin aku. Kalau kamu gimana? Jadi Dani Belernya ada 4. Iya, waktu SMP nama Dani itu ada 4. Ada Dani Wahyu Nugraha, ada Dani Aditya, Ramdhani segala macam. Jadi nyebut Dani itu yang nengok 4 kadang. Karena kan satu angkatan. Yeah. Akhirnya si senior-senior ini mencari pembeda dari keempat karakter anak ini. Yeah. Kebetulan waktu SMP saya tuh matanya memang agak sayu. Kekurangan vitamin A kalau nggak salah tuh. Ini beneran atau beneran? Beneran. Oke. Jadi sering keluar air mata gitu. Oke. Terus kayak apa sih, jarak pandangnya juga nggak terlalu seperti orang lain. Nah jadi gara-gara sayu dan terkesan beler itu, akhirnya menyebutkan si senior itu Dani Beler aja. Oh gitu. Terus kamu pakai sampai sekarang? Sampai sekarang. Pakai stage name ya? Iya, sebagai stage name. Oh, Dani Beler. Dani Beler. Kalau jokesnya versi stand up komedinya adalah nama Dani pemberian dari bapak saya, nama Beler dari kelakuan bapak saya. Gitu. Kita nggak tahu kan bapak saya mudanya gimana ya Mas. Jadi gitu. Sejarahnya. Stand up comedian memang ada yang pakai stage name gitu ya? Banyak kayak Mukti Entut. Mongol Stress. Cak Lontong bener. Siapa lagi? Indra Jegel. Oh, Jegel itu bukan nama asli. Indra Gunawan. Oh, ya Ari Kriting. Iya. Kalau Benny nama asli. Benny Dion atau Benny? Kalau Benny? Bene apa Benny? Benny yang Jogja. Benny yang Jogja. Benedictivity. Iya benar. Iya, kan? Nama panggung. Iya, karena udah lucu sih. Tampilannya udah lucu. Ya, unik ya. Unik. Kalau lihat di Instagram kamu itu, kamu banyak posting stand up dengan tema yang beda-beda. Betul. Ya? Memang kamu sengaja meniatkan diri untuk generalis gitu semua hal. Oke, ya. Jadi sebenarnya ini Mas, alasan saya kenapa sering upload video stand up di Instagram itu karena saya sadar kekurangan saya. Saya tuh nggak punya wadah kayak komika-komika lain. Kayak Mas Panji tuh punya podcast di Spotify lah, di media mana-mana. Dia punya panggung sendiri. Rajin banget itu Panji. Iya kan? Iya. Setiap hari dia mau posting gitu. Regen di TV gitu. Nah saya tuh nggak punya etalase sendiri buat ngasih tahu ke orang saya tuh stand up comedian. Akhirnya saya lakukan upload di Instagram 1 hari 1 reels. 1 hari 1 reels. Iya, klip stand up. Komitmennya itu ya, betul. 1 hari 1 reels. Jadi ketika saya ngejob korporat, saya rekam, kalau misalkan oke, lempar. Open mic saya rekam, kalau misalkan oke, lempar. Gitu. Makanya terkesan beda-beda. Termasuk yang di apa itu ya, Maple ya kalau nggak salah ya. Maple Media. Ya, itu jadi host gitu ya. Kamu sama itu aja sama Arif Brata. Oh, sama Arif Brata ya. Sorry sama Arif Brata ya. Yeah. Itu juga kamu base cut-nya apa? Kamu betul. Gitu. Tapi berarti nggak ada karakter tertentu gitu kayak kalau nggak salah kan Panji politik gitu. Oh iya. Ya kan. Stand up comedy yang lain, stand up comedian yang lain apa gitu. Kalau kamu nggak ada satu yang spesifik. Nah, saya karakter. Tuh mulai menuju spesifik tuh di tahun ini sebenarnya Mas. Karena waktu zaman suci kan madrasah, jadi madrasahnya udah nggak ngalamin lagi, berpindah ke yang lain. Sekarang nih jadi concernnya adalah si bapak-bapak muda ini. Makanya terakhir postingan saya tuh ngomongin isu parenting, sama Cing Abdel tuh, sama Mas Panji juga, hari ibu, hari ayah. Jadi concernnya lagi mulai diarahin ke situ. Iya, karena sesuai dengan fase hidupmu. Dengan fase hidup. Oke, sebelum ke situ, pernah nggak kamu merasa burn out menjalani karirmu sebagai stand up comedian ini? Stres berat gitu? Pernah. Di kapan itu? Waktu kompetisi stand up comedy Indonesia season 7. Kompas TV. Suci ya? Suci season 7. Betul. Kenapa? Maksudnya pas di fase apa? Itu kan 1 minggu 1 tema Mas. 1 minggu 1 tema ya? Iya, totalnya ada 14 minggu. Wah, selama itu berarti harus mikir materi baru yang sesuai dengan tema, dengan durasi waktu. Kita karantina 2-3 hari, pulang ke Bogor 3 hari nyari materi baru. Dan harus solid ya? Dan harus solid. Begitu terus saya lakukan. Tayangnya hari apa itu? Tayang hari Jumat. Hari Jumat malam, kan? Terus
dikasih tahu tema berikutnya minggu depannya itu Sabtunya. Di hari Minggu. Di hari Minggu. Jadi Sabtu istirahat dulu. Sabtu istirahat. Tapi di karantina atau pulang? Ada yang karantina, ada yang pulang. Oke. Gitu. Minggunya baru di briefing tema buat minggu depan. Senin udah nyari premis. Selasa ngumpulin jokes dikit-dikit. Rabu tes open mic, Kamis ke Kompas lagi. Screening materi, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Jumat udah tampil. Iya, dan itu dinilai ya. Dan itu dinilai. Lanjut atau berhenti di situ. Betul. Ya? Makanya di 4 besar tuh saya udah burn out banget, Mas. Karena ada satu minggu yang mengharuskan bikin 3 tema. Karena ngejar puasa kan waktu itu. Tayangan Lebaran. Jadi nyetok. Yeah. Jadi 1 minggu bikin 3 tema dengan tema yang berbeda-beda. Wah pusing saya. Stres mau meledak sampai saya bilang nggak apa-apa deh, saya keluar di sini. Oh, sempat menyerah. Sempat menyerah gitu. Terus apa yang bikin kamu tetap lanjut di situ? Motivasi. Ini tuh tinggal ngelangkah satu lagi. Nggak apa-apa deh tampil jelek gitu, tapi tuntas nih tugasnya gitu, daripada nggak dikerjain. Jadi saya yang penting ada aja nih materi, tampil, alhamdulillah lebih mending lah daripada yang lain. Nyampe 3 besar akhirnya. 3 besar ya? Udah 3 besar. Cukup keren. Tuh saya. Keren. Akan berbeda cerita ketika waktu itu kamu terus memutuskan berhenti ya? Yeah. Beda cerita. Yeah. Lebih baik ngelakuin meskipun nggak terus sempurna banget ya kan? Tapi yang penting kerjaannya tuntas. Kerjaan tuntas ya. Betul. Iya, itu prinsip yang memang perlu terus kita ingat ya. Iya, betul. Yang penting kita kerjain tuntas daripada kita berhenti gitu ya. Iya. Betul. Waktu itu kamu madrasah dulu. Apa temanya apa? Kan kamu juga sempat membawakan tema terkait madrasah ya? Madrasah kan apa? Dia itu perbedaan kelas waktu SD SMP kan biasanya sekolah yang tidak madrasah tuh digabung kan, dicampur. Di madrasah saya tuh dipisah, Mas. Kelasnya cowok semua, cewek semua di pojok. Beda. Jadi kesenjangan itulah yang jadi pembahasan. Jadi kita mau PDKT juga bingung harus gimana gitu kan. Terus mau apalagi lirik-lirikan sama cewek nggak bisa, bawa handphone juga nggak boleh. Dinamika di situ. Dinamika interaksinya itu ya. Iya, kuliner. Kita kuliner anak madrasah kan ini kotak tahlilan. Nasi kotak ya kan. Iya kan, di mana ada orang yang itu ngaji, itulah makanan saya gitu. Seputar itu aja. Liburan nggak pernah, nonton bioskop nggak pernah. Gitu. Terus habis itu kamu lulus dari madrasah. Terus sempat sebelum nikah sempat kerja. Saya kuliah dulu, kerja dulu. Kuliah di apa? Di Margonda, BSI Margonda. Jurusan broadcasting. Diketawain saya tuh Mas dulu sama dosen saya. Kenapa? Ditanya kan, kamu masuk jurusan broadcast tujuannya pengen jadi apa? Saya bilang pengen jadi artis. Kamu beranggapan broadcast itu akan jadi artis. Iya, kata dia salah, bukan di sini. Ini mah orang-orang belakang layar. Salah ya. Karena kan saya mikir orang yang syuting satu area dengan orang-orang yang aktornya kan, aktor yang di depan layar. Bisa kali ini saya, ternyata salah. Saya akhirnya kuliah di BSI, tuntas juga. Tapi tuntas. Walaupun agak lama Mas. Berapa lama di situ? Hampir 5 tahun. D3 itu. Jadinya D5 ya. Iya. Dengan D3 kan 3 tahun. Iya. D5 tahun. Lebih ke dilema sebenarnya. Ini mau lanjut atau enggak deh. Iya gitu. Beres BSI, masuk Suci 2017. Beres Suci Maharaja Lawak di Malaysia 2018. Di Malaysia? Iya. Di apa? Maharaja Lawak Mega 2018 di Malaysia. Apa itu? Itu tuh kompetisi lawak terbesar di Malaysia, Mas. Kompetisi lawak tapi bukan stand up. Jadi grup juga. Kayak cagur gitu, tapi versi Malaysia. Nah, setiap perwakilan Asia tuh ada yang ngirim satu, dari Singapura satu, dari Indonesia satu, Thailand satu. Nah, Indonesia perwakilannya di tahun itu saya. Untuk stand up. Untuk stand up, bukan untuk grup. Bukan untuk grup, lawannya grup. Jadi stand up lawan grup tuh saya. Sempat ngerasain, keluar di 8 besar. Akhirnya bingung nih di Indonesia ngapain ya. Suci udah, Maharaja Lawak udah.
Akhirnya saya mengambil keputusan terbesar dalam hidup saya. Apa? Nikah udah. Oh, terus jadi menikah ya malah ya? Oh, tapi nggak ada kerja sampingan dulu apa gitu. Maksudnya memang dari awal sudah memutuskan untuk jadi stand up comedian, jadi komika. Atau sempat apa ngerasain apa dulu? Habis gitu? SMA saya kerja di minimarket, pernah di pabrik buku sampai jadi sales promotion boy. Wow, pengalaman seperti itu yang justru malah mungkin memperkaya sudut pandangmu sebagai komedian kan? Yeah. Pernah kerja di minimarket, betul. Sebagai kasir. Oh iya? Ya. Ada pengalaman apa? Maksudnya ada pengalaman itu. Saya kenal stand up tuh gara-gara itu, Mas. Oh. Kasir kan depan komputer. Iya. Di saat nggak ada pelanggan tuh saya browsing di YouTube. Oh, karena nggak ada kerjaan apa gitu ya, nunggu customer gitu. Terus kamu browsing di YouTube. Muncullah stand up komedi Metro TV. Oh, bukan Suca. Bukan Metro TV. Metro TV, ya. Udah saya tonton tuh. Ada satu komika Bogor, wah tertarik, lucu nih, ternyata bisa ya orang lucu sendiri gitu. Oh, siapa itu komika Bogor? Jui Purwoto. Oke, kita panggil kan? Enggak langsung. Enggak langsung, Mas. Saya kaget juga. Itu gitu. Komika Bogor itu. Nonton. Oh, ternyata ada komunitasnya. Gabunglah ke sana. Baru kenal stand up situ. Situ. Sampai sekarang bergulir dari sampai sekarang ya. Betul. Sekarang pun kamu malah sampai jadi pengajar ya, dipecahkan ya. Iya, pengajar dipecahkan. Dipecahkan ada sekolah lembaga edukasi stand up. Ya. Satu ini sama Comika ya sebenarnya, satu grup lah ya. Betul. Nah, kalau boleh saya itu mau pengen belajar simpel aja di sini. Okay. Kan dari komedian itu bisa, prosesnya seorang komika itu membawakan suatu peristiwa yang mungkin buat kebanyakan orang itu hanya sehari-hari gitu. Yeah. Tapi bisa dikemas dengan lucu. Okay. Itu gimana? Awal mulanya gimana? Nentuin premis dulu. Ini udah masuk ke teknik ya. Teknis ya berarti. Teknis. Kalau misalkan untuk outputnya ketawa, biasanya yang dicari memang dari sumber keresahan dulu. Apa yang kita rasakan, apa yang kita gelisahkan, baru diekstrak menjadi sebuah premis. Oke. Misalkan Mas Haji nyetir, misalkan Mas Haji nyetir di Jakarta macet nih, itu kan muncul kegelisahan, baru diekstrak menjadi satu pernyataan dengan bentuk premis. Kayak kenapa sih Jakarta tuh macet banget di jam pulang kantor gitu. Nah nanti premis itu yang akan mengantarkan ke sebuah kalimat setup, lalu dipatahkan oleh punchline. Gitu. Contoh ini keresahanku ya. Kita coba aja. Boleh. Ini eksperimen ya. Ayo. Keresahanku ini gini, ini agak konyol sih, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kan ada kan ya teman kita yang belum pernah ngerasain makanan yang pernah kita makan. Oke. Contoh seblak. Oke. Atau kalau seblak aku juga belum pernah sih. Soal apa? Contoh makanan yang belum. Ini sashimi misalkan. Sashimi. Ya. Pernah makan, teman kita belum pernah makan. Ya. Nah dia minta untuk dijelasin rasanya gimana. Itu kan sampai kita koprol kayang, nggak akan bisa jelasin sebelum dia makan kan? Iya, sebelum dia makan gitu. Nah itu keresahanku itu. Oke. Karena beberapa kali sering terjadi seperti itu. Teman-teman, aku belum pernah rasanya gimana sih? Aku bilang misal, oh ini makanan ini rasanya manis. Oh manis itu kayak pisang ya gitu. Nggak beda gitu. Jadi sampai di titik kesimpulan yang kata-kata yang buat aku jelasin itu nggak akan bisa menjangkau kenyataan rasa itu kan. Iya benar. Iya benar. Itu keresahanku. Terus nah berarti dari keresahan itu kegelisahan adalah ternyata ada minusnya dari sebuah produk makanan gitu. Makanan tuh harus bisa menyiapkan varian yang sedetail mungkin. Karena kan selera orang beda-beda. Benar. Nah berangkat dari situ, selera orang beda-beda. Apa yang pernah saya makan belum tentu orang lain pernah makan. Apa yang saya suka belum tentu orang lain suka. Nah, karena keterbatasan flavor ini, saya jadi sulit menjelaskan ke teman saya apa yang saya konsumsi. Ya kan? Saya makan sashimi, teman saya nanya, Mas Haji sashimi rasanya gimana ya? Agak apa ya? Agak asin. Seperti garam, bukan gitu kan. Agak manis seperti gula, bukan gitu. Itu jatuhnya kayak kuis ini, kuis di TV ya kan. Itu bisa satu tuh. Gitu. Punchline-nya berarti itu kan half punch-nya tuh. Itu sama aja kayak kita main kuis di TV itu gitu. Half punchline. Half punch-nya. Baru dituntasinnya adalah
gimana ya cara menjelaskan rasa sashimi ke orang ini itu seperti, nah baru beranalogi. Analogi itu bisa jadi ini bridging ke punchline ya. Betul. Sama kayak apa misalkan ya, sama kayak ngejelasin orang jomblo betapa nikmatnya nikah gitu. Dia nggak pernah ngerasain gitu. Coba deh orang jomblo suruh nikah, paling dia mikir mending sashimi gitu. Gitu paling saja. Keren ya memang jam terbang ya itu bisa gitu ya. Padahal nggak ada 5 menit loh, kamu udah langsung bisa gitu ya. Bisa gitu ya. Iya, jam terbang memang Mas. Saya tuh bingung dipuji tuh harus gimana gitu. Kalau di komedi itu ada rumus ya. Ini aku nyontek di sana. Tragedi plus waktu sama dengan komedi. Iya. Nah itu gimana kalau dimasukkan ke situ tadi? Itu dari Charlie Chaplin sebenarnya. Tapi kalau ini berkaca pada teori tragedi. Misalkan Mas Aji punya masa lalu yang kelam, misalkan SD pernah apa ya yang memalukan tuh, rapotnya merah semua gitu. Merah, iya. Saat itu kan belum damai kan, maka butuh waktu untuk menceritakan itu sebagai komedi. Gitu. Tapi ini kacamatanya kacamata tragedi. Kalau yang tadi nih, itu yang tadi masalah sashimi bukan tragedi. Kalau tragedi misalnya contoh pengalaman dulu ya. Aku itu pernah nangis gara-gara dipaksa orang tuaku untuk tampil di drama pentas seni waktu kecil. Itu kan tragedi itu masa lalu kan. Itu. Terus gimana? Sekarang aku ceritain biar jadi komedi gitu. Nah itu bisa sekarang pakai premis yang atasnya gitu, bahwa sebagai seorang ayah sekarang saya tuh ngerasa bahwa anak itu tidak bisa dipaksakan gitu. Memaksakan anak tuh nggak baik gitu. Karena saya ngalamin dulu gitu. Ibu saya tuh berusaha bikin saya bisa tampil di pentas seni. Saya nangis ngurung diri di kamar gitu. Akhirnya nggak jadi karena saya itu disuruh pentas seni tuh berkarakter, main drama. Main karakter. Oke, berarti suruh main drama gitu. Akhirnya saya tuh malu, nangis gitu. Saya ngurung diri di kamar. Ibu saya sampai bilang, kamu drama banget sih gitu. Gitu. Jadinya drama banget. Iya. Gitulah. Tapi potretnya itu kacamatanya kalau itu tragedi butuh waktu memang. Iya. Kayak bencana-bencana gitu. Kayak Covid kemarin kan, kalau kita bercanda tentang Covid di tahun 2020 mungkin itu bisa agak sulit. Iya. Itu teorinya Charlie Chaplin. Iya. Perlu berhati-hati juga ya. Perlu berhati-hati karena bisa jadi malah akan ini ya triggering, maksudnya kan. Betul. Saya dark comedy. Betul. Ya kan. Iya, betul. Semenjak munculnya ML itu. Dark comedy. Yang lucu sekarang Mas Aji, semua orang menaruh standar tinggi masalah moral di komedian. Itu jadi beban berat buat komedian kan ya. Iya, ada isu apa? Kalau coba menurut Mas Panji gimana? Lah, kenapa nanya ke komedian? Menurut Mas Radit gimana? Gimana komedian gitu. Jadi kita tuh masyarakat ini salah menaruh itu ya sebenarnya. Kurang tepat juga kalau karena kan tugasnya komedian kan menghibur kan, aja, tawa gitu kan. Betul. Fasemu berarti tadi kan lulus madrasah terus sempat kerja ya di berbagai tempat, salah satu minimarket, terus kuliah. Terus Suci, lalu Malaysia, baru menikah. Nah, biasanya menikah itu ada perubahan diri dari diri kita, karena kan saya juga udah menikah kan, dan merasakan juga gitu, ya kan. Nah, kamu sempat bilang bahwa menikah itu menjadi titik balik karirmu gitu. Ya, di industri stand up comedy itu. Maksudnya gimana? Apakah ada perubahan materi ketika menikah, setelah menikah dengan sebelum menikah, ada perbedaan materi? Pastilah, semua ada. Sebenarnya titik baliknya ini Mas, setelah saya bingung setelah Maharaja Lawak itu kan saya kembali lagi ke Indonesia kan. Terus dalam kondisi saya ngerawat bapak saya dulu. Bapak saya sakit stroke 11 tahun. Terus saya tuh ngerasa bahwa saya mau kemana lagi nih, sementara saya ada tanggungan di rumah, ada yang harus saya jaga segala macam. Akhirnya itu membuat saya jadi hampir memutuskan berhenti dari stand up. Udahlah, saya realistis aja lah, kerjalah gitu. Itu udah pulang dari Malaysia? Udah, walaupun saya udah dapat gelar suci. Karena ternyata kenyataannya di dunia industri itu tidak seperti yang kita bayangkan. Benar. Juara, mana dong exposure, mana dong kerjaan? Enggak. Ada banyak showbiz di sini, pelakunya juga banyak. Benar, pemainnya
banyak sekali ya. Iya, kalau kita nggak punya warna yang solid tuh nggak akan kelihatan pasti. Karakter tuh penting banget di sini. Sementara ngebangun karakter kan lama banget. Terus bingung juga gimana cara ngebangunnya. Akhirnya dari situ memutuskan untuk ya udahlah harus milih nih untuk naik ke level selanjutnya apa yang harus dilakuin. Akhirnya menikah tuh. Makanya alasan saya menikah juga karena saya nggak tahu harus ngapain, Mas. Sama saya orangnya nggak enakan. Saya nggak enakannya maksudnya? Nggak enakan kan saya tuh orangnya nggak enakan ya. Nggak bisa nolak, nggak bisa jawab enggak gitu. Jadi pacaran sama 4 tahun. Habis itu dia ngajak nikah. Ya saya nggak bisa nolak. Ya udahlah. Itu tuh awalnya di fase yang mau ngapain lagi ya? Mau ngapain lagi ya? Nikah gitu. Nah itu. Itu yang membuka sebenarnya Mas Aji. Ini juga yang mau saya tanyain ke Mas Aji masalah. Oh malah nanya ke aku di sini. Ini mesti aku yang nanya kamu. Kita ini curhat bapak-bapak ya, curhat suami lah, curhat suami ya kita. Nih, kenapa saya ngerasa baby blues? Karena menurut saya nih Mas, pacaran itu ternyata tidak menjamin satu sama lain saling mengenal. Benar, sepakat. Ya kan? Iya. Begitu menikah, ada lagi kedok baru yang ternyata kita lihat dari pasangan kita. Oh, ternyata ada ininya. Iya. Nah, benar. Setelah menikah seperti itu. Iya. Butuh adaptasi. Iya. Adaptasi menjadi seorang suami. Cara saya memperlakukan istri saya gimana? Istri saya harus mengenal karakteristik saya supaya dia bisa ngatasin saya seperti apa. Belum selesai urusan ini, udah muncul satu sosok manusia. Yang bernama anak. Nah itu jadi wah harus gimana nih? Sementara stereotip tuh datang langsung bertubi-tubi gitu. Anak bukan nyusu ASI anak sapi lah, ibu yang tidak merawat anak dengan baik itu anak yang ibu yang inilah. Terus pokoknya gerak-gerik dikit salah aja di mata umum tuh gitu. Nah itu yang bikin saya ini belum selesai nih udah ada tantangan baru. Berarti ada fase menikah, lalu ada fase anak lahir. Nah, fase menikah dulu ini ya. Iya, fase menikah. Ada perubahan ini nggak, kesehatan mental nggak sebelum menikah? Fase apa setelah menikah? Ada sih. Ada apa? Setelah menikah kamu merasa lebih gimana? Setelah menikah merasa lebih tenang. Usia pernikahan berapa? Ini udah mau 4 tahun berarti. Udah 4 tahun. Iya. Oke, nanti ketemu aku lagi ngobrol setelah usia pernikahan 5 tahun ke atas. Oh, karena fase 1 ya itu. Fase 1 ya. Oke, siap Mas Haji. Akan beda cerita. Ya. Oke. Tapi ini apa? Tenang, lebih tenang. Pertama lebih tenang. Karena yang pertama kan ada yang nemenin. Gitu. Oh iya. Terus istri saya tuh bertolak belakang. Saya nggak enakan, dia tuh paling benci orang nggak enakan. Lebih tegas. Iya, jadi balance banget gitu. Jadi saya mau ngelakuin sesuatu ada istri saya ini gitu. Nah, pola itu terjaga setelah 1 tahun pertama menikah tuh. Ada yang di ini apa namanya? Ada yang kamu bikin sebagai materi nggak di? Ada. Apa contohnya? Apa keresahanmu ketika sebagai suami itu, awal-awal sebagai suami, statusmu menjadi suami gitu? Oh ini. Setelah saya menikah ternyata saya ngerasain pertama kali menikah perasaan saya itu campur aduk. Ada bangga ada sedihnya. Kok bisa? Bangga karena janji saya nikahin dia terwujud. Sedih karena saya udah kepalang janji. Lanjut janji. Iya, karena setelah saya jalanin dalam jangka yang cukup lama ternyata nikah tuh berat, Mas. Cukup berat gitu. Cukup berat, ya. Apalagi kondisi finansial saya yang seperti dibilang di awal tadi. Iya. Lulus Maraja Lawak, belum ada job, Suci juga nggak ada job lagi. Panggilan masuk TV tuh udah jarang. Iya. Nah saya berusaha tetap menghidupi saya dan istri tuh ya gitu aja, gali lubang tutup lubang, kerja sana sini, apa aja saya ambil kerjaan gitu. Jadi saya ngerasa ternyata ngidupin orang lain tuh kalau kita belum sendiri sama diri kita akan lebih berat ya gitu. Iya. Itu jadi ada perbedaan materi, menyusun materi ya sebelum menikah dan setelah menikah ya. Pasti. Iya. Dulu kan saya ngelihat pernikahan dari sudut pandang luar. Sekarang saya pelaku. Jadi saya berhak tuh ngata-ngatain orang. dan dulu mungkin ngata-ngatain orang yang menikah, sekarang
ngalamin sendiri sendiri gitu. Itu salah satu materi yang muncul tuh marry is scary, kan banyak stereotip kan. Iya. Menikah tuh menyeramkan. Pas saya jalanin memang harus menyeramkan, Mas. Harus menyeramkan. Kenapa? Karena harus menyeramkan? Jadi selektif yang mau nikah, nggak sembarangan. Iya. Daripada nikah cuman modal ini, saya yakin aja deh. Anak terlantar, istri KDRT. Nah itu. Iya, memang mesti menyeramkan. Kalau menikah itu menyenangkan, nanti orang jadi terus ketemu nikah. Gitu, ya kan? Udah kebanyakan manusia di sini. Itu fase setelah menikah. Setelah menikah. Ada lagi cerita apa lagi sebelum nanti kita masuk ke apa lagi ya? Oh ini paling senang karena ada yang nemenin, jadi berbagi cerita. Tapi di sisi lain juga ternyata ada perbedaannya juga, Mas. Kayak memilih barang tuh, barang yang berfungsi dengan seutuhnya gitu. Kayak misalkan beli kulkas, itu kan buat mendingin aja. Mendingin ya. Tapi bagi saya dan istri saya beda. Saya pengen kulkas kayak gini, istri saya pengennya kayak gitu. Debat lagi. Bentuknya ini, warnanya ini. Iya kan. Iya, yang lucu apa, Mas? Ada istilah kan, kalau beli kulkas jangan ada bunganya, jangan ada bunganya. Aku baru denger. Maksudnya jangan ada bunganya, maksudnya apanya yang ada bunganya? Bunga cicilan gitu. Bukan. Saya pikir juga dulu itu ternyata yang dimaksud beli kulkas jangan ada yang bunganya, bunga es. Bunga es. Kalau beku nih, bunga esnya kan suka muncul di permukaan kulkas. Itu jangan beli yang kayak gitu. Kenapa? Karena bersihinnya kan setiap 1 bulan sekali. Kalau udah ngebeku. Saya masa kecilku dulu itu malah waktu di Solo itu ngerotok-rotokin ya. Aku makan gitu, Mas. Sekarang udah enggak. Udah enggak. Malah enggak boleh. Enggak boleh. Nah, saya pikir tuh pertamanya jangan beli kulkas yang ada bunganya. Bunga di anggapan saya bunga seperti umumnya. Bunga aja. Bunga itu kan. Iya. Saya ke toko serba. Merek Sharp ada yang logo tulip tuh. Terus kamu merasa jangan beli ini. Karena ada bunganya. Akhirnya saya beli Polytron. Gak ada bunganya. Pas mama saya masuk ke rumah saya ngecek, kan mama udah bilang jangan beli kulkas yang ada bunganya. Ini gak ada bunganya. Pas dibuka freezer, ini yang dimaksud bunga es. Oh gitu. Jadi ambigu ya memang ya. Itu. Jadi pasutri baru tuh. Iya, salah satu. Itu. Jadi belajar orang relate tuh pasti yang tahu mah. Aku bahkan baru tahu ini dan itu bunga. Iya, terlihat bunga es itu. Bunga es. Iya. Karena kalau bunga nih, kan kalau yang 2 pintu itu kalau nggak salah ya, Mas. Jadi si freezernya gabung sama kulkasnya. Sama coolernya. Iya, sama coolernya. Jadi kalau misalkan yang atas beku akan menggantung tuh si cairan-cairan itu. Dan akan menghambat masuknya nugget dan sosis. Aku gak mikirin sampai sejauh itu dan karena memang ini istriku ketawa karena kepengin beli kulkas dia. Dan kulkas di rumah itu udah mungkin 20 tahunan ya. Maksudnya sejak aku kuliah dulu. Jadi belum ada momen pertentangan antara suami istri itu beli kulkas. Dan ini aku belajar terkait dengan kulkas ya. Ya ini bapak-bapak ngomongin kulkas teman-teman. Iya ini tolong diperhatiin ya bapak-bapak ya. Gitu. Kalau misalkan beku tuh susah masukin nugget sama sosisnya. Untuk nguras itu dicabut dulu kabelnya, dibiarin dia meleleh, dibersihin baru colokin lagi. Itu kan repot. Teknologi baru sekarang. Apa? Berarti sekarang teknologi baru nggak ada bunganya. Nggak ada bunganya. Jadi 2 pintu. Freezer ya freezer. Coolbox ya coolboxnya gitu. Gitu. Itu hal baru ya. Itu hal baru. Gitu-gitu Mas, perbedaan-perbedaan kecil yang ternyata gini ya nikah gitu. Itu baru kulkas ya, Dada? Itu baru kulkas. Belum nanti masalah dispenser, masalah nyetrika, masalah apa nyapu dan sebagainya. Sofa, rumah, karpet dan lain-lain itulah. Gitu itu yang saya rasain. Itu serunya. Makanya teman-teman yang belum menikah, ya begitulah ya gambarannya. Bukan hanya nyenengin aja ya. Iya, ada bayar tokennya juga. Bayar tokennya, ya kan. Beli beras juga. Beli beras. Belum nanti nyicil KPR. Nyicil KPR juga. Gitu. Siapkanlah diri Anda. Makanya harus menyeramkan Mas. Menyeramkan. Iya. Biar beneran selektif. Iya. Itu fase sebelum punya anak. Berarti kamu sebelum punya anak itu berapa tahun menikah? Saya 2 tahun 3 tahun? Enggak nyampe. Hitungan bulan. Oh, langsung. Hitungan bulan langsung dikasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Terus sekarang sudah lahir anak saya. Ini. Sekarang usia 2 tahun, perempuan. Nah, ini adalah fase di mana kalau di psikologi disebut dengan baby blues ya, itu betul. Perempuan yang ngalamin. Sekarang ternyata kita juga perlu melihat secara utuh. Bapak pun juga bisa kena baby blues. Iya, nggak mudah gitu. Makanya itulah ini ya, kamu bikin Danny Blues itu ya. Iya, betul. Apa satu keresahan yang kamu alami ketika di fase sudah punya anak ini sebagai bapak? Itu ketika saya bicara tadi, saya orang yang gak enakan, saya sering berdebat dengan istri. Saya sebelum selesai menjelaskan saya dengan istri harus bersikap seperti apa satu sama lain, dihadapkan dengan seorang anak. Sementara saya nggak punya ilmu parenting yang gimana. Saya juga nggak tahu nih anak dibesarkannya harus dengan metode apa. Dan terus sementara ini kamu gaya parentingnya apa? Saya parenting POC. salah jewer. Kalau si istrimu juga gitu. Istriku juga gitu. Kan ada anggapan harus ada bad cop, good cops kan. Iya. Nah, saya tuh mencoba itu. Bad copsnya istri saya, good copsnya saya. Oh iya. Tapi itu terjadi masalah. Dan itu anak perempuan ya. Dan itu anak perempuan, Mas. Jadi bad copsnya ibu. Kamu jadi good cops. Tapi jadi masalah ketika istri saya, misalkan anak saya nggak boleh nonton YouTube. Karena takut radiasi terlalu sering. Akhirnya nggak boleh. Mau anak saya minta handphone ngerengek, senangis apapun nggak akan dia kasih. Kecuali udah waktunya. Sementara anak saya kalau ngerengek saya tuh nggak tegaan, Mas. Nggak enakan saya. Anak perempuan. Saya kasih, istri saya komplain. Kalau dari saya di rem, tapi di kamu dikasih, ya buat apa, percuma dong saya galak gitu. Anaknya jadi bingung. Mana ini yang aku ikutin gitu. Iya. Makanya sekarang berusaha dua-duanya bad cops. Bad cops, gak ada yang good cops. Harus saling ini katanya, kata Mas Panji harus satu warna. Biar anak bingung, kata Mas Haji, benar. Iya. Gitu. Lagi berusaha saya coba. Tapi bapaknya nonton YouTube terus juga. Iya. Agak nggak fair sih itu ya. Agak nggak fair ya. Nggak fair play. Tapi usia berapa? 2 tahun. 2 tahun. Oke. Tapi enggak, Mas. Saya kalau di rumah berusaha menghilangkan hal-hal yang negatif lah dibilangnya. Kayak main handphone, saya kalau sampai rumah tuh udah nggak main sama anak. Tekanan-tekanan itulah. Istri saya waktu baru nikah tuh baby blues banget. Baru punya anak tuh baby blues banget. Kan dia nggak keluar ASI, Mas. Udah di pumping, udah dipijet segala macam, nggak keluar ASI. Akhirnya diharuskan susu formula kan. Wah, anggapan masyarakat. Rombongan anak sapi. Itu mah anak sapi. sapi. Istri saya nangis, Mas. Saya mah ketawa aja. Masih mending saya anak sapi daripada Khairul Tanjung anak singkong. Iya. Gitu. Banyaklah masalah-masalah yang terjadi itu. Iya, omongan orang memang gitu. Oh, itu salah satu keresahanmu di fase baby blues ya. Betul. Sebagai bapak ya bahkan. Betul. Ya ngalamin itu. Dan kamu akan sampaikan itu keresahanmu di showmu ya, Danny Blues ya. Danny Blues. Tanggal berapa? Tanggal 30 November di Usmar Ismail. 30 November di Usmar Ismail. Tiket udah bisa dibeli per hari ini kategori. Per hari ini? Iya. Udah 3 kategori yang dibuka. Early Bird, Pre-sale sama Special Blues. Itu 3-3-nya udah sold out. 3-3 udah sold out. Yang Early Bird ya. Early Bird udah sold out, Pre-sale udah sold out, Special Blues udah sold out. Terus sekarang periode normal. Harga 200.000 bisa dibeli di loket.com. Di loket.com ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kepingin mendengarkan keresahan seorang bapak ketika punya anak ya. Karena selama ini mungkin kita ngelihatnya hanya ibunya, tapi ternyata bapak pun juga ngalamin. Nah, silahkan beli di loket.com ya. Betul sekali. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin kamu sampaikan terkait show ini? Ini show ketiga ya berarti? Show ketiga. Harapan saya sih semoga penonton yang datang tuh yang belum nikah menjadi sebuah gambaran. Ketika nikah itu seperti apa. Yang sudah nikah harapannya semoga relate. Apa yang saya rasain dialamin juga oleh kalian semua gitu. Iya. Dan saya support sih ada yang menyampaikan ini dan maksudnya menyampaikan keresahan ini karena gini, mungkin banyak orang nggak tahu ya, cukup banyak konflik antara suami istri bahkan sampai berujung pada perceraian itu di masa ketika anaknya lahir. Di usia segitu 2 tahun, 3 tahun atau mungkin 5 tahun, 6 tahun, pokoknya ketika udah ada anak lahir
itu seperti katamu tadi, sebelum anak lahir, suami istri ini kan belum selesai, baru saling mengenal, ya kan, belum tuntas mengenalnya, sudah ada ini si anak ini. Semua perhatian kan keduanya, suami istri ini, bapak ibu ini perhatiannya tercurahkan ke anak. Betul. Nah, tanpa sadar si suami istri ini merasa apa-apa tanpa sadar ya, apa-apa perhatiannya ke anak. Sehingga kehilangan pondasi ini. Pondasi untuk saling mencintai. Hadirlah pihak ketiga yang memberi perhatian ke salah satunya. Salah satunya justru akan lebih condong ke sana. Oke, pemicunya itu. Pemicunya itu sebenarnya pondasi antara suami istri ini mengendur gara-gara perhatiannya, tenaganya dicurahkan ke semua ke anak. Itu yang perlu diwaspadai. Oke. Ya. Berarti yang salah siapanya tuh? Yang salah ketika anak lahirnya atau keimanan kita yang kendor? Gak bisa disalahkan anaknya lahirnya kan. Iya, justru suami istrinya ini ya, suami istrinya ini ya disarankan, nggak mudah sih, disarankan meskipun sudah ada anak tetap luangin waktu untuk quality time berdua, bonding ya. Iya, jangan terus hilang itunya. Karena itu sebagai pondasi kan quality time itu. Karena biasanya kehadiran pihak ketiga dan masuknya pihak ketiga itu menjadi peluang tuh ya. Menjadi peluang. Betul. Bukan karena semata-mata kehadiran pihak ketiga, tapi ya ada faktor karena suami istri ini pondasinya melemah. Wah, benar tuh, masuk akal tuh, Mas. Makanya relate itu dengan temamu di Denny Blues itu ya. Iya. Jadi mungkin ini lebih luas ya, bukan hanya yang relate dengan bapak-bapak yang punya anak, tapi ternyata buat yang berpacaran, bahkan yang jomblo ya kan. Yang jomblo boleh, atau para pelakor juga bisa. Pelakor pembinor ya kan. Itu semuanya bisa benar, tonton di Denny Blues loket.com ya. Betul sekali Mas Aji. Oke. Ini menjelang terakhir obrolanku. Sekarang beberapa konten kamu bercerita tentang peranmu sebagai ayah muda itu kan. Ayah muda ya. Kan kalau mamah muda Mahmud. Mahmud ya. Ahmud ya. Kalau ada kalimat gini Dan. Apa? Ternyata bagian tersulit menjadi seorang ayah itu apa? Dijabarkan dalam satu kalimat. Enggak harus sih. Mau jadi satu show juga enggak mau. Kesulitan, bagian tersulit. Ternyata bagian tersulit menjadi seorang ayah menurut Danny Beller apa? Ketika kita berusaha membahagiakan diri sendiri. Itu susah. Karena ketika udah punya anak istri, kebahagiaannya bukan tentang saya, tapi tentang mereka. Wah, dalam ya. Dalam. Gak enak kan saya Mas. Iya. Tapi itu poinnya. Itu gak apa-apa lah. Iya. Karena gak enakan terus jadi semuanya demi. Iya, orang gak enakan kan gitu kan. Selalu menganggap prioritas orang lebih penting daripada prioritas kita. Karena energi bahagia kita ada di situ kan. Ngelihat orang lain senang, ngelihat orang lain happy, kita mah gak apa-apa lah, gak usah. People pleaser dong. People pleaser saya. Saya kemarin habis tes itu metode Stephen. Tes itu sidik jari itu. Sidik jari itu teman saya kan ada tuh. Terus dia bilang baca nih bukunya Stephen. Ada metode otak tuh ada 5 ruang itu. Thinking, sensing, intuiting, feeling sama insting. Otak tengah tuh saya otak tengah banget, insting. Kamu insting. Naluri. Jadi ketika ada masalah responnya adalah naluri. Ada ribut-ribut nih. Gue nggak peduli siapa yang salah, yang penting jangan ada yang berantem aja. Cari damai aja. Cari damai aja. Itu makanya saya sering ngalah, sering lihat sesuatu hikmahnya aja yang bisa diambil. Gak apa-apa dia orang ini, yang penting ini gitu saya mah. Gak ada ininya Mas, gak ada showmanshipnya gitu. Gregetnya itu enggak ya, tapi lebih ke aman aja lah. Aman aja lah gitu. Iya, ternyata itu ada ininya, positifnya. Apa? Relasi lebih banyak. Iya, karena kamu semua jadi orang bisa berteman. Seneng kan? Seneng kalau berrelasi dengan kamu. Betul. Gitu. Tapi dirimu yang remuk dan ya. Iya, makanya saya bilang tadi susah jadi diri sendiri. Tapi nggak ngira ya, saya sebagai seorang komedian ternyata merasakan hal itu ya. Iya, merasakan hal ini. Tapi thank you Dan ya, sama-sama Mas di sini. Terima kasih. Terima kasih Mas Aji. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tapi sebelumnya setiap kali akhir pulih nan selaras ada baca surat Dan. Boleh. Dari anonim. Boleh. Dari temen ngobrol pulih nan selaras di episode sebelumnya. Udah nulis dan ini buat kamu baca sekarang. Oh gitu? Ya. Dapat kulkas ya?
Kulkas tanpa bunga. Kulkas tanpa bunga. Menjadi diri sendiri adalah proses yang tidak pernah berhenti. Jadi take your time and jangan pernah lelah. Dani Beler 2024. Terima kasih Mas Haji. Ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya ya. Selamat hidup sadar.